Wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Bela Agama. Pagi hari ini saya mereact video yang diupload 28 Juni 2021 ya dari channel Donditan. Donditan ini seorang mualaf ya. Judul video kita adalah Trio Jenius Mualaf membongkar nubuatan Nabi Muhammad mendapatkan wahyu di Gua Hiro. Seorang lagi ya, judulnya adalah Trio Jenius Mualaf membongkar nubuatan Nabi Muhammad mendapatkan wahyu di Gua Hiro. Yang dimaksud dengan trio mualaf itu tadi yang pertama adalah Donditan, yang saya ambil di sini channelnya Donditan ya. Silakan di subscriber dan diberikan ya, kayak juga ya, diberikan notifikasi gitu ya. Kemudian yang kedua adalah Ustadz Kainama ya. Yang ketiga adalah dari Jim Media Channel ya. Aris ya, Aris atau dari admin Jim Media Channel. Mereka membongkar dengan komprehensif ya bahwa Nabi Muhammad itu kedatangannya memang sudah dinubuatkan gitu ya dalam Taurat dan Injil gitu ya. Sebagaimana dalam Al-Quran dikatakan di sini ya bahwa alladzina yattabi'u rasulan nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu maktuban indahum fit taurati wal injil. Orang-orang yang mengikuti nabi rasul yang ummi. Ummi itu berarti tidak pernah diberikan pembelajaran Alkitab ya. Yang yajidu yang tertulis jelas ya dalam Taurat dan Injil. Jadi Nabi Muhammad itu tertulis jelas namanya kah atau perilakunya, sifat-sifatnya, bahkan nubuatannya juga ada gitu ya. Dan ini nggak usah dibuat ribut ya, karena banyak orang yang meributkan ya ketika debat antara Ustadz Insan Mau ke Ginta dengan si Saifuddin Ibrahim. Saifuddin Ibrahim kan menantang. Coba sebutkan nubuatan Nabi Muhammad dalam Bible, dalam Taurat katanya. Saya akan masuk kembali ke Islam, kata si Saifuddin Ibrahim. Ketika jenius-jenius muslim itu membongkar, kayak nama membongkar, yang lain membongkar, timbul lagi Gracia Pelo, ini kayak nama ini menistakan agama, termasuk juga Pak Bambang Nursena, ini nih menistakan agama, masa ada nubuatan Nabi Muhammad di kitab saya? Loh, siapa yang bilang ya saya kitab Anda? Ya saya kan kitabnya orang Yahudi. Orang Yahudi aja selalu-selalu aja nggak merasa kehilangan. Dan kalau ini seperti pencurian gitu, yang tidak boleh ditafsirkan, kenapa nggak dibikin pasal pencurian ke baris krim? Muslim mencuri kitab saya. Ini kan ya saya itu kan Taurat ya. Artinya gini, ini kitabnya orang Yahudi. Siapapun boleh menafsirkannya. Begitupun Kristen. Kami tidak setuju ini katanya berhubungan sama Nabi Muhammad, yang apa-apa. Toh Anda juga tidak percaya dengan Nabi Muhammad kan gitu. Kami kan memiliki hak untuk itu. Kenapa kami disuruh untuk membenarkan kitab-kitab sebelumnya? Rukun iman. Di antaranya adalah membenarkan percaya dengan kitab-kitab sebelumnya. Kenapa kok diharuskan untuk percaya dengan kitab-kitab sebelumnya? Karena tadi di sini ya, Nabi Muhammad saja dan nubuatannya maktuban, tertulis, kataba kan, kataba itu berarti tulis kan, maktuban tertulis indahum. Ingat ya, yajidunahu maktuban, tertulis jelas namanya dalam Taurat dan Injil. Bukan hanya namanya, bahkan ciri-cirinya. Nah, di sini ciri-ciri diantaranya apa? Dia menerima wahyu di Gua Hiro ya. Oke, terbukti di sini ada kata-kata di dalam Yesaya 29:9-16 ya, yang dibongkar oleh trio jenius ini ya. Itu apa? Dan apabila kitab itu diberikan kepada orang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, "Baiklah baca ini." Maka dia berkata, "Aku tidak dapat membaca." Dialog "baiklah baca ini" atau "bacalah aku tidak bisa baca" adalah ada pada Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram, pada asbabun nuzulnya, sebab-sebab turunnya Al-Qur'an yang ada pada hadis yang nanti saya bongkar ya. Sebelum ke sana, kita coba dengar dulu bagaimana trio jenius ini membongkar ya. Next. Ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan, maka sebab itu sesungguhnya aku akan melakukan pula hal-hal yang ajaib kepada bangsa ini, keajaiban yang menakjubkan, hikmat orang-orangnya yang berhikmat akan hilang, dan kearifan orang-orang yang arif akan bersembunyi. Celakalah orang yang menyembunyikan dalam-dalam rancangannya terhadap Tuhan, yang pekerjaan-pekerjaannya terjadi dalam gelap sambil berkata, siapakah yang melihat kita dan siapakah yang mengenal kita? Ayat terakhir, betapa kamu mau mutar-balikan segala sesuatu, apakah tanah liat dapat dianggap sama seperti tukang priok, sehingga apa yang dibuat dapat berkata tentang yang membuatnya, bukan dia yang membuat aku, dan apa yang dibentuk berkata tentang yang membentuknya. Ia Ada beberapa kalimat. Pertama,
Dia Allah, baiklah baca ini. Ada dalam asbabun nuzul tentang turunnya ayat pertama ke Nabi Muhammad ya. Iqra kan gitu, bacalah. Maka Nabi Muhammad mengatakan aku tidak bisa baca. Diulang sampai 3 kali. Yang berikut lagi di sini berhubungan dengan apakah tanah liat dapat mengatakan tentang siapa yang menciptakannya. Berarti berhubungan dengan pencipta. Berarti ada hubungan dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Nah, kata-kata menciptakan tuh kholak tuh ada ya. Di sini malah trio Jereus ini malah langsung kepada hero-nya. Kata-kata hero tuh dibongkar di sini ya. Sampai kepada telaahan bahasa Yunani lo ya. Silakan. Sangat jauh ya. Yang ini tulisannya sama besar sama tinggi semua. Betul? Iya betul. Di Yesaya 11 ayat 14. Oke, ini yang martir. Nah, ini Maka ya, Hira, Mekah dan Lailatul Qadar. Qadar. Ini bahasa Yunani. Yang nulis orang Yunani. Tes delas ento Ya. entoles. Di situ saya kasih linknya itu ya. Di situ. Ya Dan biblon. ya. Kira Ini ya, Ya saya kira. cuman Ya. linknya saya kasih itu ya. Ya, siap. Jadi Kopannya saya seneng bahasa Yunani kenapa? Karena banyak pakai kai. oh kan. Ya, kayaknya lah. Sama ya. Kai itu artinya dan kalau Silakan viewers langsung menginvestigasi ulang ya, dan juga yang Kristiani juga silakan untuk memastikan bahwa ini gitu adalah pemastian nubuatan Nabi Muhammad sebagai nabi dan mendapatkan wahyu pertama di Gua Hiro ya, oke. Tadi saya bilang bahwa kita diminta untuk mempelajari Alkitab itu agar kita meyakini menambah iman. Tadi saya bilang rukun iman tuh, rukun berarti kan tiang tuh. Rukun iman yang ketiga itu diantaranya percaya dengan Alkitab. Kita harus membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Di antaranya sini kan Nabi Muhammad dikenali dalam Alkitab, dalam Taurat dan Injil. Bahkan orang Alkitab katanya, orang Alkitab ya, mereka orang Alkitab Yahudi itu katanya mengenal Muhammad seperti mengenal anaknya. Lagi ya, mereka mengenal Nabi Muhammad seperti mengenal anaknya. Oke, kita bahas tadi ya dalam Yesaya di sini ya. Dan apabila kita diberikan kepada orang yang tidak dapat membaca, maksudnya orang ummi ya. Ini ummi nih. Alladzina yatabi'una rasulan nabiyyal ummiyya, yang tidak bisa membaca. Maksudnya tidak bisa membaca Alkitab ya, maksudnya. Oke, teruskan. Dan apabila kita diberikan kepada orang yang tidak bisa membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka dia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Ini persis dengan asbabun nuzul turunnya daripada ayat pertama itu dengan hadis ini ya. Ini hadis awal turunnya kepada Rasulullah dimulai dengan ar-ru'yah, syadik, mimpi yang benar, dan tidaklah beliau bermimpi kecuali datang seperti cahaya subuh, dan beliau dianugerahi rasa ingin untuk menyendiri ya, namanya uzlah ya, di Gua Hira. Nabi pun memilih Gua Hira dan bertahanut, yaitu beribadah di malam hari dan beberapa waktu. Kemudian beliau kembali kepada keluarganya untuk mempersiapkan bekal untuk bertahanut kembali. Kemudian beliau menemui Khadijah mempersiapkan bekal sampai akhirnya datang Al-Haq. Al-Haq itu di sini apa? Malaikat ya. Saat beliau di Gua Hira, malaikat Jibril datang dan berkata, bacalah nih, bacalah. Beliau menjawab, aku tidak bisa baca. Bacalah. Beliau menjawab, aku tidak bisa baca. Ya, Jibril menunjukkan sebuah Alkitab. Baca. Nabi Muhammad menjawab, aku tidak baca. Dan adegan itu diulangi sampai 3 kali. Persis seperti ini. Dan apabila disuruh bacalah ini, maka dia akan menjawab, aku tidak bisa baca. Clear. Bahwa apa yang terjadi pada Gua Hira itu, dialog antara Jibril dan Nabi Muhammad adalah untuk Nabi Muhammad. Tapi kan kalau Yesus langsung, Yesus beda dong. Yesus itu kan diberikan piranti Ruhul Kudus. Oke, jadi langsung gitu loh, tidak melalui perantara. Nah, kalau Nabi Muhammad seperti ini dalam Quran ini dikatakan bahwa tidaklah bahwa manusia itu diberikan wama kana libasyarin au yukallimahullahu illa wahyan au miwaroi betul ya, hijabin au yursala rasulan fayuhya biiznihi, kan gitu deh. Dan tidaklah patut bagi seorang hamba bahwa Allah akan berbicara kepada kecuali dengan perantaran wahyu, atau di belakang tabir, atau dengan mengutus malaikat. Demikian ya, jadi diutus malaikat Jibril. Itu prosedur daripada dalam sistem nilai Islam ya. Nah, apa yang turunkan ini? Ya, turunkan dulu Iqra tadi ya, Al-Alaq tadi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Walaqal insana min alaq, yang dan menciptakan manusia dengan segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram, bacalah dan Tuhanmu yang maha mulia. Allazi 'allama bil qalam, yang mengajarkan manusia dengan pena. Demikian. Jadi ini jelas ya. Yesaya 29:12 membuktikan bahwa Nabi Muhammad itu adalah nabi yang telah lama-lama dikenal oleh orang Yahudi dan dinubuatkan dalam Taurat, di antara dengan Yesaya.
Ya, sang debater pasti akan bertanya, wah, tapi kan 1000 tahun sebelumnya, ya namanya ramalan, ya ramalan kenabian namanya nubuah ya. Terserah intisarinya dia sebelumnya, jangan sesudahnya. Kalau sesudah itu bukan lagi nubuatan, tapi kesaksian. Ya demikian, jadi itu kita apresiasi kehebatan orang tiga ini, trio jenius ya, yaitu Henry Tan, Don Ditan, sorry, kemudian Ustadz Kainama dan Aris Jimede yang telah membongkar fakta benarnya, kebenaran daripada Nabi Muhammad mendapatkan wahyu di Gua Hiro dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini menguatkan iman kita. Nah, justru itulah kalau kita mempelajari Alkitab dengan sebaik-baiknya dan menemukan rahasia-rahasianya, kita menemukan bahwa janji Allah itu benar, bahwa Nabi Muhammad itu jelas tertuliskan dalam Taurat dan Injil dengan jelas, dan itu membuat iman kita tumbuh, dan itulah maksud daripada rukun iman. Kita mempelajari kitab-kitab sebelumnya, mempercayai kitab-kitab sebelumnya, tentu dengan selektif. Ya, jangan sampai terpengaruh ya. Demikian saja, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.